Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman sekalian, bertemu kembali dengan saya dalam sebuah kegiatan penyuluhan anti korupsi yang dilaksanakan secara online. Kali ini saya menggunakan media YouTube untuk memberikan penyuluhan anti korupsi. Untuk itu, saya mengharapkan kepada teman-teman untuk bisa memberikan like atau share dan subscribe atas channel YouTube saya ini untuk perkembangan penyuluhan anti korupsi berikutnya. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Iswan Hamzah yang akan menjadi penyuluh anti korupsi untuk teman-teman sekalian di komunitas ini. Saya akan menyampaikan materi penyuluhan anti korupsi dengan topik untuk membangun semangat anti korupsi. Baik teman-teman, sebelum kita akan mendengarkan materi penyuluhan ini, ada baiknya saya akan menyampaikan sebuah pantun. Pagi-pagi ke pasar kampung membeli beras, dibuat nasi. Selamat pagi, selamat bergabung, belajar menyuluh anti korupsi. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, teman-teman sekalian, untuk materi penyuluhan ini saya akan share screen, yaitu terkait dengan korupsi itu sendiri, yang dalam hal ini pokok materinya itu terkait dengan pengertian dan pengelompokan. Ini juga merupakan tujuan dari pembelajaran kita pada penyuluhan kali ini, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan anggota komunitas, tentunya komunitas pada komunitas kita, komunitas ASN anti korupsi yang kita singkat dengan Kisanat. Ya. Jadi anggota komunitas ini diharapkan bisa memiliki pengetahuan terkait dengan korupsi itu sendiri. Kemudian yang berikut, untuk meningkatkan pengetahuan kita semua, teman-teman, terkait dengan apa saja pengelompokan dari jenis korupsi itu sendiri. Baik teman-teman, kita masuk kepada slide pertama. Apa sih sebenarnya pengertian korupsi? Korupsi itu ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, kemudian memutar balik atau menyogok. Ini sangat jelas ya artinya teman-teman ya. Jadi korupsi itu berasal dari kata busuk ya, busuk. Berarti korupsi itu busuk ya, benar. Hasilnya sangat menyengsarakan masyarakat. Nah, kemudian dari sisi undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 yang menjadi dasar hukum pemberantasan korupsi Indonesia, korupsi itu diberikan pengertian tindakan setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, kemudian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya, jadi kalau berdasarkan pengertian ini, maka bisa kita ketahui bahwa unsur-unsur korupsi itu ada banyak ya. Yang pertama, ada pelakunya. Tidak mungkin sebuah korupsi terjadi sementara tidak ada pelakunya. Kalau tidak ada pelaku berarti tidak ada korupsi. Kemudian ada unsur melawan hukum. Ya, melawan hukum tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam pengadaan barang jasa dan lain-lain, terkait keuangan negara dan lain-lain. Kemudian menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Oh iya, ada orang yang korupsi untuk kepentingan diri sendiri. Ada juga untuk kepentingan orang lain. Ada juga untuk kepentingan korporasi. Ya. Ada juga orang yang tidak korupsi untuk dirinya sendiri, hanya orang lain yang diperkaya. Ada juga yang dia tidak memperkaya orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Kemudian yang berikut, ada kegiatan menyalahgunakan kewenangan. Nah, ini paling banyak terjadi di kalangan ASN ya, teman-teman sekalian. Karena ASN itu kan pemegang kewenangan ya. Jadi banyak ASN yang terjerat kasus korupsi karena adanya menyalahgunakan kewenangan. Kemudian ada unsur yang berikut dari korupsi adalah merugikan keuangan negara. Ya, itu yang paling inti. Ya, jadi kalau ada kerugian negara itu juga merupakan unsur daripada korupsi, karena dampak dari korupsi itu tentunya adalah kerugian negara. Kerugian negara tentu akan
menyengsarakan bangsa Indonesia itu sendiri dan rakyat Indonesia yang harusnya menikmati uang negara itu untuk pembangunan. Nah, berdasarkan teorinya, ternyata korupsi itu ada faktor-faktor penyebabnya, teman-teman sekalian. Apa saja faktor-faktor penyebab dari korupsi itu? Nah, ini saya mengulas 3 teori. Yang pertama, teori yang disampaikan oleh Robert Kitgard, yaitu disebut dengan teori CDMA, kemudian oleh Jack Blom dengan teori Gonya, kemudian oleh Donald R. Creasy dengan teori fraud triangle. Kita lihat teori-teori mereka, apa yang menyebabkan korupsi. Kalau menurut Robert Kitgard, korupsi itu terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Yaitu rumusannya seperti itu ya. Korupsi adalah kekuasaan ditambah dengan monopoli dikurangi akuntabilitas. Artinya, kalau orang memiliki kekuasaan, dia memonopoli sebuah kewenangan tanpa dibarengi dengan akuntabilitas, maka yang pasti potensi untuk terjadi korupsi sangat besar. Dia bisa menyalahgunakan wewenangnya. Kemudian menurut Jack Blom dalam teori GON, ya, kalau Jack Blom ini mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan korupsi adalah yang pertama keserakahan. Ya, pastinya orang yang serakah yang akan melakukan korupsi. Kemudian karena adanya kesempatan, ya, adanya kesempatan. Kesempatan apa? Nah, mumpung dia pegang kekuasaan, mumpung dia sebagai pejabat dan lain-lain. Karena kalau tidak dalam posisi itu, ya sulit dia melakukan itu. Kemudian adanya kebutuhan, ya, kebutuhan hidupnya. Kemudian adanya pengungkapan. Nah, apabila keempat faktor ini terpenuhi, maka kemungkinan besar korupsi pasti akan terjadi. Terutama disebabkan oleh karena keserakahan. Semua orang memang punya kesempatan, semua orang punya kebutuhan, ya. Semua orang punya pengungkapan. Tapi kalau dia tidak serakah, ya insya Allah tidak akan melakukan korupsi. Tapi kalau dia serakah dan dibarengi dengan ketiga faktor tadi, maka korupsi pasti akan terjadi, teman-teman sekalian. Nah, yang terakhir menurut Donald R. Creasy ini disebut dengan the fraud triangle atau segitiga korupsi yang disebabkan oleh adanya peluang. Ya, korupsi terjadi adanya peluang, hampir mirip-mirip dengan 2 teori sebelumnya tadi. Kemudian peluang itu bisa lemahnya sistem atau macam-macam ya. Kemudian adanya pressure, dorongan. Dorongan dari mana? Adanya dorongan kebutuhan. Mungkin banyak hutang. Adanya cara hidup, gaya hidup, ya itu merupakan dorongan atau motivasi orang melakukan korupsi. Kemudian rasionalisasi. Nah, ini yang sering kita dengar. Orang terjadi korupsi itu karena rasionalisasi. Membahagiakan keluarga. Saya kan hanya ingin membahagiakan keluarga. Ada juga yang berpikir, toh juga banyak orang melakukan. Itu rasionalisasi. Orang yang ketangkap itu kan cuma orang yang lagi sial saja. Nah, inilah faktor-faktor pembenaran yang sering diungkapkan oleh orang-orang ketika misalnya menjadi alasannya dia untuk melakukan korupsi. Apabila ketiga faktor ini terjadi, maka korupsi pasti akan terjadi. Yang berikut, kita hanya sering mendengar korupsi. Tadi pengertian korupsi sudah jelas. Tapi apa saja sih sebenarnya perbuatan yang termasuk dalam korupsi itu, teman-teman? Ternyata banyak. Ada 30 tindakan yang dalam undang-undang anti korupsi kita, penindakan korupsi kita, yang merupakan delik daripada korupsi itu sendiri. Namun kita tidak akan membahas keseluruhan jadi 30 karena itu sudah dikelompokkan hanya terdiri dari 7 kelompok tindakan korupsi. Apabila diperhatikan satu persatu pasal-pasal tersebut, ternyata itu hanya ada 7 kelompok tindakan korupsi. Yang pertama itu ada korupsi, yaitu melakukan tindakan merugikan keuangan negara. Nah, kemudian korupsi yang berikut
yang paling sering terjadi ya di kalangan ASN. Nah, makanya kita sebagai komunitas ASN ini yang akan memulai paling tidak dari diri kita sendiri ya, dari diri kita sendiri, kemudian kita akan mengajak teman-teman yang lain untuk senantiasa menghindari praktek-praktek tindak pidana korupsi. Itu suap menyuap ya, suap menyuap. Siapa yang menyuap, siapa yang disuap, tentunya yang menyuap adalah orang yang berkepentingan dengan urusan yang kita kelola. Kemudian siapa yang disuap? Tentu orang yang memiliki kewenangan tertentu. Nah, itu disuap. Misalnya suap ingin mendapatkan fasilitas kelas yang unggulan di sekolah. Biasa anak-anak itu pingin, orang tua itu pingin anaknya dapat kelas unggulan. Nah, dia suaplah ke gurunya. Nah, itu adalah suap untuk supaya anaknya dipindahkan ke kelas unggulan tersebut. Nah, itu itu termasuk dalam tindakan korupsi. Kemudian yang berikut, penggelapan dalam jabatan. Ini banyak kali terjadi juga di kalangan ASN. Penggelapan dalam jabatan itu bisa misalnya menghilangkan aset atau menguasai aset karena aset itu dimiliki sendiri, dimiliki karena ada jabatan. Kemudian adanya kekuasaan dalam jabatan. Kemudian yang berikut, pemerasan. Pemerasan ini juga adalah bentuk korupsi. Memeras orang untuk menyerahkan sejumlah uang. Ya. Kemudian perbuatan curang. Ya, perbuatan curang ini macam-macam. Ya, misalnya memalsukan surat dan lain-lain. Kemudian adanya coy. Tahu coy? Ya. Coy itu adalah konflik of interest. Nah, biasanya terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Ini teman-teman. Biasanya ketika misalnya diadakan pengadaan barang dan jasa, kemudian yang masuk sebagai pemenang tender, dia akan misalnya melibatkan keluarganya atau rekannya yang dia ketahui untuk bisa memenangkan pengadaan barang jasa yang dikelolanya. Kemudian ini yang paling banyak terjadi adalah gratifikasi. Kadang kita menganggap gratifikasi ini hanyalah sesuatu yang enteng, padahal itu termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ya, Undang-Undang 20 sudah lebih menegaskan bahwa gratifikasi termasuk tindak pidana korupsi. Padahal gratifikasi ini sering kita katakan, saya kan dikasih karena memang kami punya hubungan pertemanan. Padahal bisa saja karena kita sudah menduduki jabatan tertentu, ya kita diberikan gratifikasi. Jadi gratifikasi itu bisa saja dikategorikan suap yang tertunda ya teman-teman ya. Ya bisa saja belum sekarang kepentingannya, tapi suatu saat dia akan punya niat untuk meminta bantuan, pasti akan ingat, kita juga ketika menerima gratifikasi, ketika ingat itu, wah ini kan yang memberikan saya ini kan yang memberikan saya ini. Nah itu yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan kita. Nah itu, ternyata korupsi banyak ya bentuknya ya, banyak anak-anaknya ini. Kayak kalau dalam bahasanya itu ada turunan-turunannya ini. Kemudian, nah bagaimana agar kita terhindar dari tindakan korupsi yang kita sudah sepakati sangat merugikan ini teman-teman. Ya. Sebagai teman-teman ASN yang masuk dalam komunitas anti korupsi ini, tentunya kita sudah bersepakat untuk dari diri kita sendiri untuk menghindari korupsi. Kunci dari menghindari korupsi adalah dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi itu. Ada 3 nilai anti korupsi dalam kategorinya, tapi secara keseluruhan ada 9, dikategorikan menjadi 3, kategori inti, kemudian kategori etos kerja, dan kategori sikap. Yang intinya itu yang pertama adalah harus jujur. Jujur dalam segala hal. Bukan hanya hal-hal yang besar saja, yang kecil-kecil pun. Semuanya, jujur. Jujur ini adalah modal dasar untuk menghindari terjadinya korupsi. Ya, kemudian yang berikut adalah disiplin. Disiplin dalam bekerja ya, tentunya. Kemudian tanggung jawab harus menyelesaikan tugas perintah apa yang disampaikan oleh pimpinan. Kemudian yang berikut adalah etos kerja. Ada 3 nilai di sini yaitu mandiri, kerja keras, sederhana. Kemudian ada
dari sisi sikap, nilai-nilai yang harus kita teladani dalam meningkatkan semangat anti korupsi kita adalah berani menentang apabila ada hal-hal yang memang tidak bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan. Memang ada risiko, tapi itulah untuk melawan korupsi kita harus berani. Kemudian peduli atas apa? Atas pemberantasan korupsi. Dari diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan seluruh masyarakat. Kemudian berlaku adil. Berlaku adil itu kita harus menempatkan sesuai dengan proporsinya. Ya. Jadi dengan demikian kalau semua nilai-nilai anti korupsi ini kita wujudkan, insya Allah kita akan terbebas dari jerat tindak pidana korupsi, teman-teman. Baik, saya kira ini saja dulu ya. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman, kita ingin melihat sebuah video tentang anti korupsi. Mempersembahkan Brigadir Royadin adalah petugas kepolisian yang bertugas di Yogyakarta. Kala itu, ia melihat sebuah mobil yang melanggar rambu lalu lintas dan menilang sang pengendara tersebut. Saat itulah sang polisi baru tahu bahwa orang yang ditindaknya adalah Sri Sultan. Brigadir Royadin mencoba mengatasi kegugupannya dan kemudian berkata, "Bagaimana Sri Sultan menyikapi hal tersebut?" Sri Sultan menjawab, "Berdasarkan cerita tersebut, sudahkah Anda melihat dengan jelas tindakan-tindakan yang mencerminkan aktualisasi nilai integritas, yaitu berani mengakui kesalahan?" Ya, ini terlihat bahwa Sri Sultan mengakui kesalahannya dan meminta untuk dibuatkan surat tilang bagi dirinya. Bahkan dia pun menaikkan pangkat Brigadir Royadin karena dianggap sebagai polisi yang berani dan tegas. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda mengakui kesalahan ketika melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang Anda anut dan yakini? Setelah mencermati cerita ini, maka Anda diharapkan mampu mencontoh integritas Sri Sultan sehingga berani untuk mengakui kesalahan. Baik teman-teman, dengan berakhirnya video tersebut, tentu harapan saya dalam penyuluhan kali ini, kita akan bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi, kita bisa menghindari perbuatan korupsi dimulai dari diri kita sendiri, dan insya Allah kita bisa menyebarkan kepada teman-teman yang lain, khususnya di kalangan ASN di daerah kita. Dan untuk sebagai feedback atas penyuluhan ini, saya meminta kepada teman-teman untuk bisa mengisi formulir yang nanti akan saya kirimkan lewat grup kita, grup komunitas kita terkait dengan penyampaian materi yang sudah saya sampaikan tadi. Demikian untuk pemaparannya, saya kira demikian. Tapi untuk sebelum kita menutup sesi penyuluhan pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada teman-teman untuk mendengarkan sebuah pantun dari saya, untuk pantun penutup. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa ke Bukit Tinggi. Membangun bangsa adalah utama, jangan lagi ada korupsi. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu kembali dalam video penyuluhan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.